subscriber, saat ini saya sudah ada kedatangan tamu Ketua BM PAN Provinsi Jambi, yaitu Bapak Aspihani. Kita akan berbincang di wawancara eksklusif kali ini tentang kiprah ataupun geliat daripada BM PAN Provinsi Jambi. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kita mau cerita tentang BM PAN itu sendiri di Jambi khususnya, itu bagaimana kabarnya? Kalau BM PAN hari ini dari susul pengurusan, alhamdulillah tetap solid, Pak. Artinya dari semua kabupaten di zaman saya ini baru inilah hampir semuanya rampung untuk ketuaan. Di zaman sebelumnya itu BM PAN di tingkat kabupaten kota nyaris tidak ada ketua, cuma ada ketua cuma tidak ada pengurus. Tapi hari ini insya Allah dengan masa jabatan saya yang masih ada, kalau untuk BM PAN insya Allah ya bakal berdiri terus lah, masih PAN-nya berdiri. Periodisasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa periode? Kalau dari prodi saya ini, saya mulai menjabat di tahun 2018. 2018, 2019 saya dilantik. Iya. Karena saya meneruskan itu dari masa jabatannya Geni Waseso. Dari Geni Waseso di PLT-kan oleh Muhammad Zain. Iya. Muhammad Zain baru ke saya. Jadi terhitung 2018 sampai 2022. 2022. Iya ya. Kita coba feedback ke belakang. Siap. Terkait pilkada. Iya kan. Ketika kita bicara BM PAN, tentu tidak terlepas dari namanya Partai Amanat Nasional. Ya, benar. Mensikapi rencana pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh KPU yang katanya sih habis lebaran ya. Ya. Itu bagaimana menurut BM PAN sendiri? Ya, kalau untuk PSU apapun yang sudah diputuskan oleh MK, artinya ada 88 TPS ya, yang bakal di PSU, kan? Insya Allah kami dari Partai PAN sudah siap. Siap dalam artian ya bagaimanapun ini yang adalah kader kita, Pak Al Haris adalah kader PAN, Insya Allah bakal jadi gubernur. Gitu. Ya terlepas daripada PAN sendiri, BM PAN sendiri apa nih program untuk PSU ini? Ya. Kalau hari ini kita sudah menginstruksikan ke pengurus, artinya kita ke internal, kita sampaikan bahwa ada 88 TPS itu ada di 5 kabupaten. Iya. Itu kita yang ada ketuanya situ kita instruksikan bagaimanapun BM PAN harus garis terdepan untuk memenangkan Al Haris. Apapun ceritanya, kita jaga TPS, kita jaga. Gitu ya. Biar supaya ya netral. Artinya benar-benar masyarakat itu memilih itu bukan karena uang, tapi memilih itu benar-benar karena hati orang. Adakah mungkinnya semacam kayak sanksi bila ketua BM PAN di kabupaten yang terdapat PSU-nya tuh ya boleh katakan tidak mendukung daripada kebijakan BM PAN itu sendiri? Kalau itu insya Allah kita ada sanksi. Karena bagaimanapun apabila dia tidak mengikut arahan partai, sama seperti saya. Kalau partai sudah menginstruksikan bahwa kandidat Al Haris menang, bagaimanapun kita sebagai saya PAN mau tidak mau kita harus memenangkan kandidat itu. Ya kalau kita lihat kan dalam mendukung Al Haris ini PAN boleh katakan yang terdepan lah ya. Ya tentunya hal itu apakah diikuti juga oleh BM PAN yang juga merangkul organisasi pemuda di bawah partai-partai pendukung Haris? Jelas. Karena bagaimanapun PAN sudah kandidat ini yang kalau gubernur kita ada orang PAN, Pak Al Haris. Kita bagaimanapun BM PAN harus menjadi garda terdepan bagi anak muda. Begitu ya. Ya. OKP, organisasi pemudaan, insya Allah kita akan rangkul semuanya untuk memenangkan Al Haris dan Abdullah Sani menjadi gubernur. Kalau hitung-hitungan nih Bang, dari 88 TPS yang di PSU kan, kira-kira itu ada berapa potensi suara yang di bawah naungan BM PAN sendiri? Kalau kita tidak banyak muluk, artinya hari ini ya semua itu karena Allah ya. Karena Allah, penting bagaimanapun ya kalau bisa semuanya kita yang menang.
Iya. bisa. Cuman bagaimanapun kita sebagai umatnya ini hanya bisa berjuang di 880 TPS, insya Allah kita. Sambil minum bang, sambil Siap. minum bang. Ya kalau kita lihat kan, boleh katakan hari ini lebih banyak partai yang berbuat daripada OKP ataupun organisasi pemuda yang di bawah partai tersebut. Ya. Bagaimana BM4 sendiri ya boleh katakan mungkin memotori kegiatan PSU ini dari sisi anak mudanya? Kalau kita memotori untuk kegiatan hari ini sebelum PSU ini kita sudah memotori. Artinya kita sudah sosialisasi tentang kandidat kita, bahwa kandidat kita ini asli orang Jambi. Iya. Kalau bicara BM4 itu adalah kelas balik ya. Beberapa tahun yang lalu saya kenal BM4 itu ketika masih diketuai oleh BBS Bambang Bayu Suseno, sekarang Bupati Muara Jambi. Wakil Bupati, Pak. Wakil Bupati Muara Jambi. Bagaimana sih keterikatan emosional di BM4 sendiri antara senior dan junior? Kalau secara emosional senior dan junior, alhamdulillah Pak. Iya. Sebelum kami untuk menjabat kemarin jadi ketua BM4, mungkin naik ke depannya, insya Allah. Kan belum masuk KNPI BM4 ini? Kalau untuk ini sudah masuk Pak. Sudah Masuk Pak. Artinya kan BM4 ini kan di bawah naungan KNPI Pak. Iya. Iya, tapi kalau saya pengurusan saya belum masuk Pak. Oh, abang belum masuk. Belum masuk ya. Bukannya ex officio? Oh, seharusnya. Ketua BM4 otomatis masuk. Ya, itu hari ini kan KNPI kan abang tahu sendiri ya. ya. Iya. Ada tiga dualisme, Iya. tiga trialisme lah ya. Trialisme malah. Bukan dualisme, lagi, trialisme. Ada grupnya kalau di Jambi Bang Arpon, Iya, ada Iqbal Linus, ada Bung Atan. Nah, bagaimana BM4 sendiri untuk mendorong kader-kadernya untuk bisa muncul ke permukaan? Ya, artinya hari ini Bang, untuk kader BM4 intinya kami berbuat Bang. Berbuat bagaimana bahwa anak muda hari ini jangan berpikir hanya uang Bang, tapi berpikirlah berbuat dulu. Uang itu insya Allah akan datang. Nah, setelah itu insya Allah Bang, kita mau menuju kemanapun kalau kita sudah berbuat, orang bakal datang sendiri. Ibarat pisau itu sudah terasah. Selain BM4 sebelumnya abang sendiri di organisasi mana Bang? Kalau saya dulu di mahasiswa nih Bang, saya HMI Bang. HMI. Saya himpunan masuk Islam. Saya dari Korkom Unja. Nah, background saya terus dulu saya sempat di mahasiswa itu jadi bendahara umum IMJ. Apa itu IMJ? Ikatan Mahasiswa Muara Jambi. Oh iya. Saya bendahara umumnya. Setelah itu saya berkiprah di BM4 Gerana. Sebelum BM4 provinsi, alur BM4 di kabupaten sudah dilewati? Sudah Bang. Saya kebetulan dulu pengurus BM4 Kabupaten Muara Jambi Pak. Pengurus. Iya. Pengurus BM4 Kabupaten Muara Jambi waktu itu ketua masih Pak Zimizola. Pak Zimizola dan ketua kabupatennya itu Muhammad Jen. Nah, saya sebagai pengurus. Di kepengurusan abang ini sudah rata semua kabupaten ada kepengurusan BM4-nya? Tinggal 3 kabupaten lagi Bang yang belum saya musyawarahkan. Artinya ada Kerinci, Sarawangun, dan Tebo. Ada 3 kabupaten yang belum saya musyawarahkan. Itu memang belum ada atau melanjutkan kepengurusan? Sebelumnya itu ada, cuman vakum. Kecuali Sarawangun. Sarawangun itu memang tidak ada. Memang belum ada. Dari zaman dulu juga? Kalau zaman dulu kayaknya sepertinya memang belum ada Pak. Setelah zaman Geni itu juga nggak ada. Nah, insya Allah ini calon-calonnya sudah ada, dan naiknya insya Allah kita bakal musyawarahkan untuk 3 kabupaten ini. Ya kalau saya lihat BM4 di kepengurusan abang, saya lihat lebih menitik beratkan pada organisasi Bang ya. Bagaimana BM4 itu sendiri secara berjenjang ada di tiap kabupaten. Sekarang selain kabupaten, apakah ada juga di tingkat kecamatan Pak BM4 itu sendiri? Kalau hari ini insya Allah Bang, seperti Tanjab Jambung Barat itu sampai ke tingkat kecamatan sudah ada Bang.
Sesuai dengan ADRT? Sesuai ADRT, Bang. Sampai kecamatan aja? Sampai kecamatan. Oh gitu. Karena kemarin alhamdulillah ketua BM-PAN kita yang Tanjung Barat, ketua milenialnya Anwar Sadat dan Hairan. Jadi ya. Alhamdulillah jadi, Pak. Ya, itu kan salah satu bukti kan secara tidak langsung bahwa organisasi ini akan menempa seseorang untuk bagaimana bisa berkiprah ke politik selanjutnya. Target Abang sendiri ke depannya apa nih, Bang? Insya Allah, Bang. Ya, karena kita berpolitik, pengen lah, Bang, duduk-duduk di kantor gubernur, Bang. Ya. Di mana tingkat DPRD provinsi? Insya Allah provinsi, Bang. Dapil? Ya, mungkin Batanghari Muarajambi. Batanghari Muarajambi. Cuman kan kita lihat situasi dulu, Bang. Gitu ya. Ya kalau memang Allah mengizinkan untuk kita ke situ, kita jalan. Tapi sejarah membuktikan bahwa Dapil Muarajambi Batanghari itu setiap tahun selalu mengutus calonnya. Insya Allah. Bagaimana Anda bisa mentarget hal tersebut yang hari ini ya boleh katakan mungkin ya coba dipupuk lah gitu. Ya ini saya sampaikan, Bang. Hari ini ya kalau untuk di daerah kita tempat tinggal saya insya Allah lah. Artinya kan ya kita silaturahmi, hubungan sama masyarakat, ya selalu komunikasi. Ya apa yang bisa kita bantu insya Allah kita bantu. Tapi ada sedikit ya kayak gimana ya di tengah masyarakat bahwa ketika kita aktif di suatu organisasi dia itu cuma memang jadi anggota DPR aja tuh, nah gitu. Tapi ini memang ada garis benang merahnya ketika kita aktif di OKP ataupun organisasi kepemudaan di bawah partai, otomatis jenjangnya akan ke partai kan gitu. Gimana menurut Abang sendiri? Ya kalau masyarakat menilai itu kan sah saja, Bang. Artinya dia mau ya ini hanya untuk pengen ke situ, pengen ke sini, itu hak mereka. Yang penting bagaimana kita hari ini dikasih kepercayaan bahwa suruh memimpin BM-PAN Provinsi Jambi, ya kita berbuat dulu lah, Bang. Artinya bagaimana organisasi ini bisa maju, kemurusan sampai tingkat bawah, itu tujuan. Kalau orang menilai kita itu ya biasalah, Bang. Namanya pemikiran orang itu kan berbeda-beda. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak. Itu hak mereka, Bang. Tapi bagaimana hari ini saya membuktikan berbuat dulu. Oke. Kembali ke pengurusan BM-PAN yang Anda pimpin 2018 Utara ya. Sampai 2022. Sementara Pileg akan diselenggarakan 2024. Ya. Berarti ada kesenjangan waktu. Ya. Apakah Anda akan mengambil untuk periode kedua atau Anda lepas? Karena sesuai dengan cita-cita tadi dong. Ya. Karena kalau dilepas kan biasanya yang ketua ini nggak akan semangat untuk ambil kursi tersebut. Benar. Nah, gimana tuh? Kalau itu tergantung kawan-kawan lagi, Bang. Kalau kawan-kawan di pengurusan tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi masih percaya dengan saya, insya Allah saya akan maju lagi. Tapi kalau kawan-kawan mungkin ada pilihan lain, ya nggak masalah ya, Bang. Penting bagaimana hari ini kepengurusan saya harus lengkap sampai tingkat kabupaten tingkat bawah. Tapi kadang ada semacam permainan di organisasi biasa lah ya kan. Iya, dia batasnya 2022 sampai 2024. Kadang-kadang dia belagak bego nggak pura-pura lupa untuk muswil kan. Ditarik sampai di 2024 sampai dia pemilihan legislatif. Setelah itu hasilnya baru ketahuan dia jadi atau tidak. Kalau dia jadi mungkin dilepas. Kalau dia tidak, dia tetap pegang dan menerima muswil gitu. Mungkin gimana menurut Anda? Kalau saya, Bang, tidak, Bang. Gitu. Saya setelah kepengurusan saya habis, jika itu sudah diinstruksikan dari pusat DPP untuk laksanakan itu, insya Allah kita langsung laksanakan. Gitu. Kita tidak mau, Bang, karena organisasi itu kan secara administrasi harus benar, Bang. Kalau seperti itu kan secara administrasi tidak benar, Bang. Gitu. Artinya nanti kader-kader tidak bakal kaderisasi tidak berjalan. Di PAN sendiri Anda sebagai apa? Kalau saya memang tidak masuk, Bang. Tidak masuk pengurusan? Tidak masuk pengurusan. Hanya ketua BM-PAN aja? Karena kita memang komitmen saya pengen ngurusin BM-PAN.
Apa mungkin Anda tidak mengurus PAN, tapi nanti Anda nyalon? Insya Allah Pak. Karena BM PAN itu salah satu sudah menjadi bagian PAN. Ya kalau kita nanti niatnya ada ke situ, insya Allah. Ya tapi tetap harus mendaftar ke PAN dong. Iya benar. Paling tidak ya keberatan saya ke sini ini atas nama BM PAN. Benar. Tapi kalau kita belum masuk, agak repot juga kan. Gitu. Hubungan dengan pengurus PAN sendiri cukup bagus sama sekarang. Insya Allah Pak. Gitu ya? Alhamdulillah. Apapun yang kegiatan PAN, BM PAN selalu dilibatkan Pak. Gitu. Apapun itu kegiatannya, bahkan kita yang jadi selalu terdepan. Iya. Karena alhamdulillah selama ini BM PAN dan PAN itu sekarang ini harmonis Pak. Artinya ya dengan Pak Haji pun itu harmonis, yang semuanya lah harmonis Pak. Karena BM PAN ini kan saya partainya PAN. Tapi kalau tidak harmonis, gimana mau berjalan BM PAN? Betul. Gimana kaderisasinya nanti ke PAN Pak? Karena BM PAN ini kan kader muda yang bakal siap untuk ke PAN. Makanya hari ini saya pengen fokus, udah banyak, sudah militan, sudah potensial, baru kita serahkan Pak. Ini loh kader BM PAN siap tahu. Baik, buat saudaraku semuanya ya, di Provinsi Jambi, kader-kader BM PAN yang saya cintai, dan senior-senior saya di PAN maupun di BM PAN, hari ini MK telah memutuskan bahwa pilkada di Provinsi Jambi di PSU dia ada 88 TPS. Saya sangat berharap terutama untuk kader PAN seprovinsi Jambi, apapun ceritanya, saya berharap kita harus menangkan Pak Haris dan Abdul Lestani untuk jadi gubernur. Kita bersinergi sama-sama, yang jauh merapat, yang dekat makin erat, kita sama-sama untuk memenangkan Pak Haris dan Abdul Lestani. Dari itu dari saya Hari Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ayo buat saudaraku semuanya yang ada di Provinsi Jambi, kader BM PAN, jangan lupa like dan share pikiranrakyatjambi.com di YouTube channel. demikianlah subscriber wawancara kita dengan Ketua BM PAN Provinsi Jambi, Bapak Aspi Hani, seputar kegiatan program daripada BM PAN Provinsi Jambi tersebut, terutama menghadapi pemungutan suara ulang. Jangan lupa untuk senantiasa like, share, and subscribe pikiranrakyatjambi.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.